Halo pemirsa, apa kabar dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami bisa menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamun. Apa kabar Bang Don? Baik. Double Don kembali hadir. Ya? Double Don, ya. Nah, tapi dan tamu kita ini tamu luar biasa. Istimewa luar biasa, karena temanya juga lagi hot-hotnya nih. Lagi hot-hotnya soal 80.000 Koperasi Merah Putih. Kenapa kemudian kita harus menghadirkan beliau? Ini pas menjelang Hari Raya Kemerdekaan. Betul, hari ulang tahun. Itu luar biasa, ini sebuah milestone yang sebetulnya tanda kutip, kalau sukses, ini sesuatu banget untuk rakyat. Iya, hadiah buat rakyat ya. 80.000 pas 80 tahun Indonesia ya Bang ya. Iya. Tapi 80.000 itu yakin nggak Bang Don bisa tercapai? Kita tanya orangnya. Langsung saja tamu istimewa kita Menteri Koperasi Budi Aris Tjadiap. Sehat ya Pak? Sehat. Terima kasih sudah hadir di sini. Pertanyaanmu yang pertama dong. Nah yang pertama, yakin nggak 80.000 itu Pak Menteri? Yakin dong, optimis. Apa indikator yakin dan optimismenya itu? Karena program Kopdes Merah Putih ini memang program harapan rakyat. Karena masyarakat, rakyat ini selama ini hampir 80 tahun Indonesia merdeka ini mengalami ketidakadilan ekonomi. Ya. Apa itu indikator ketidakadilan ekonomi? Karena angka kemiskinan kita sebagian besar di desa-desa. Padahal desa ini adalah penghasil komoditas nasional. Kan ironis. Iya. Di satu sisi dia penghasil, kok masyarakatnya, Miskin. rakyatnya miskin. Berarti ada yang salah dalam tata kelola ekonomi nasional. Mas Menteri, 80.000 it is too good to be true, kata orang. Karena begitu grande, besar banget. Betul. Entah apa yang Terbesar di dunia. Ya, entah apa yang ada dalam pikiran Presiden Prabowo, sampai harus setiap desa itu punya koperasi. Begini, kalau kita bicara soal sejarah, memang beberapa negara di Eropa, Skandinavia dan sebagainya, menginstruksikan pembentukan koperasi pasca Perang Dunia Pertama, termasuk Norwegia misalnya. Karena apa? Untuk supaya jika terjadi sesuatu, rakyat punya daya tahan, terutama lumbung pangan. Oke. Yang kedua, India itu 200.000 lebih koperasi produsen pertaniannya. Tetapi itu dikerjakan dalam waktu 10 tahun. Nah, kita 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dikerjakan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Nah, gagasan intinya adalah bahwa karena kondisi ketidakadilan tata kelola ekonomi di desa ini, maka diperlukan instrumen yang bisa mengatasi problematika tersebut. Nah, tugas mulianya Kopdes ini apa? Satu, memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Sebuah barang di Indonesia ini untuk mendistribusikannya perlu sampai 8 layer. Ya. Yang menyebabkan apa? Harga bahan pokok, harga komoditas. Karena biaya logistiknya mahal. Biaya logistiknya mahal, sehingga harga yang harus dibayarkan masyarakat oleh warga terlalu tinggi. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrim di desa. Berikutnya adalah bagaimana ekonomi desa bergerak. Ekonomi desa menjadi lebih produktif. Ekonomi desa atau akar rumput lebih bisa menjadi tumpuan kehidupan. Jadi kemajuan desa, kesejahteraan masyarakat di desa-desa. Karena memang Indonesia ini dibandingkan dengan beberapa negara. Misalnya begini, Jepang itu udah tinggal 8% penduduknya ditinggal di pedesaan. 92% perkotaan, 8% desa. Korea Selatan juga begitu. 82% perkotaan, 18% desa. Nah, Indonesia ini kondisi saat ini masih 54-46. Menurut hemat Masih kami, banyak sekali. menurut hemat kami, kalau kita mau konsentrasi ke pertanian dan terutama isu ketahanan pangan, maka desa harus diperkuat. Desa harus dibuat menjadi lebih maju. Desa harus dibuat menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk menggantungkan kehidupannya, kehidupan mereka di masa kini dan masa datang. Jadi bahwa desa ini harapan untuk Indonesia. Iya. Mas Menteri, ini kan kalau kita lihat kebijakan Pak Prabowo ya, kita mengamati ya, itu kan seperti menjabarkan pikiran ayahnya, Profesor Sumitro Hadikusumo.
Coba bayangkan ada MBG itu sosialis banget. Ada rumah rakyat juga sosialis. Itu ada sekolah gratis sosialis. Ada koperasi. Ya. Sementara dalam sejarah kalau kita lihat 80.000 seperti ini di tengah-tengah sistem ekonomi kapitalis yang sudah begitu hegemonik begitu, itu seperti apa namanya cerita Lawan arus nih. ya cerita Sisyphus yang mengangkat batu ke puncak Ya, gunung. Iya, sendiri lagi. Begini, individualisme, Ya. liberalisme, kapitalisme itu kakak adik sekandung seayah saya. Kakak adik sekandung sih. Ya. Iya. Nah, apakah individualisme, liberalisme, kapitalisme ini cocok dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia? Pertanyaan itu kan, Iya, iya. menurut hemat kami sangat tidak cocok. Kita memerlukan bahkan para pendiri bangsa, para pemikir Indonesia di masa lalu sudah meyakini bahwa kita ini harus basisnya kolektivisme. Iya. Lawan individualisme apa? Kolektivisme. Kolektivisme betul. Lawannya liberalisme apa? Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, bahwa negara harus hadir. Nggak bisa semua pasar bebas. Mana bisa semuanya diserahkan market. Toh akhirnya juga yang bikin globalisasi, free trade juga sekarang berubah lagi teorinya bagaimana, ya kan? Iya. Nah, karena itu menurut hemat kami bahwa fondasi jati diri kita sebagai bangsa dan juga kondisi sosiologis kita itu memang paling tepat perekonomian kolektif. Iya. Dan juga bagaimana kesejahteraan ini harus lebih merata. Jadi semua orang boleh kaya, semua orang boleh maju, semua orang boleh makmur, tapi nggak boleh ada yang tertinggal. Iya. Iya. Merata ya. No one left behind. Beda sama rata dengan keadilan. Iya. Iya. Karena kita ingin maju, Indonesia ini harus jadi negara maju dan pasti bisa jadi negara maju kalau fondasi sosial ekonominya berbasis keadilan sosial. Iya, jadi 80.000 koperasi ini bukti negara hadir. Negara hadir, Gitu. negara hadir dan juga negara memberikan keberpihakannya. Karena koperasi ini soal keberpihakan. Iya, iya. Kebijakannya keberpihakan. Di beberapa negara, misalnya di Jepang, koperasi itu diatur cuma 3 aja alat ukurnya. Rekognisi, afirmasi, proteksi. Begitu loh. Jadi harus ada afirmasi dari negara. Kesempatan harus diberikan. Iya. Contoh Dan diproteksi juga oleh negara. Proteksi dalam pengertian begini. Misalnya di beberapa negara ya, Iya. sudah ada toko milik koperasi, maka toko-toko sebutlah yang brand-brand gede yang luar begitu, nggak boleh dia 500 meter di sekitar toko itu. Diatur ya. Itu namanya proteksi. Iya. Kalau kita Diatur, jalan regulasinya diatur. di Eropa Utara itu seperti yang dijelaskan oleh Mas Iya. Menteri tadi ya, memang koperasi itu yang bekerja. Ya. Makanya di sana kan koperasi semacam kredit union Iya. itu jalan bagus Jalan. dan itu menjadi tulang punggung ekonomi. Iya. Problem kita di sini adalah sekali lagi itu seperti posisi pus tadi itu. Iya. Kan kita sudah pernah punya begitu banyak koperasi, lalu kemudian ada KUD, ada apa gitu yang Iya. kemudian ya mati hidup, mati apa namanya Hidup segan, mati tak tak mau gitu. Gimana caranya begitu? Karena itulah program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini yang paling utama adalah konsolidasi pikirannya, mindsetnya. Kalau ditanya siap nggak siap. Tapi kan masa kita menyerah dengan keadaan, tantangan. Kan selalu gembar-gembornya, suara sinisnya, wah mana sih orang bisa bisa? Iya, Pasti iya, nggak iya, bisa. betul. Iya. Tapi negara harus hadir. Orang mulai dengan a priori seperti itu. Kalau Sambil jalan nih maksudnya. Ya, bukan. Kalau ditanya SDM, pasti nggak merata. Iya. Karakteristik desa beda-beda kok. Iya. Sumber daya manusia ya, soal SDM. Ada desa-desa yang bisa. Saya sebut aja misalnya Bali dan Pulau Jawa misalnya. SDM-nya sangat kuat, sangat cukup. Dan tradisi, kolektivisme, gotong royong, Iya, sangat lebih tinggi. kuat ya. Pasti bisa SDM. Iya. Kan kita bicara Indonesia. Ada dasarnya ya. Gitu loh. Jadi kalau ditanya SDM-nya siap nggak? Belum tentu siap. Iya. Jawa Bali siap, tapi yang Tapi lain belum. beberapa daerah siap. Ya. Nah karena itu kita harus mendorong supaya pembangunan ini Indonesia sentris. Kan kita nggak bisa cuma Jawa, Bali, NTT, NTB Iya. atau Sumatera aja yang maju. Tapi seluruh Indonesia harus maju, merata. Iya, iya. Karena
Tujuan Pak ini Menteri, harus merata. Bang Don pasti sering dengar kan seremoni peresmian Koperasi Merah Putih, ya kan? Tapi Pak Menteri, yang harus kita kritisi, habis peresmian selubung papan nama dibuka. Itu cuma jalan tidak Pak, harus dipastikan ini bisa Nggak gini. bekerja berjalan dengan baik. Gini. Eh, Yang pertama kita harus perkuat itu adalah sistemnya, digitalisasi. Oke. Bahwa dengan adanya sistem, adanya digitalisasi, maka koperasi ini bisa kita pantau perkembangannya. Jadi sekarang harus kita ya bayangkan. itu yang menarik. Yang baru memang karena digitalisasi itu. Ya harus dong. Ya. Karena apa? Karena ide Kopdes Merah Putih ini sejatinya nih, kalau kita ngomong garis benang merahnya nih, Ya. adalah mendekatkan akses modal ke desa, Ya. mendekatkan teknologi ke desa, mewujudkan atau menjadikan warga desa atau masyarakat di akar rumput ini menjadi pelaku usaha. Itu kan strategisnya di situ. Kopdes Merah Putih ini, bagaimana koperasi ini bisa mendorong warga dan masyarakat di akar rumput di desa menjadi pelaku-pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. Gitu. Contoh ketidakadilan, saya tadi udah sebutkan ketidakadilan, saya belum kasih contoh. Bayangkan orang kota itu kalau pinjam uang di bank 89%, di desa itu 36%. Belum tengkulak. 24%, 36%. Gimana orang desa dibebankan oleh jadi structure of capital aja, dia udah Nggak fair ya. udah nggak fair. Ya. Belum nanti kalau panen dibeli oleh rentenir dan tengkulak dengan harga murah.